Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Guys, kita kali ini akan membahas sebuah saham raksasa, saham gigantik, saham ya level Godzilla lah yang gede banget di Indonesia. Tapi 3 tahun yang lalu gue pernah bikin prediksi tentang apa yang akan terjadi dengan emiten-emiten ini, dengan saham-saham ini. Nah, ketika gue bikin analisis itu 3 tahun yang lalu, tahun 2021, itu banyak orang yang gak sepakat dengan apa yang gue bilang. Mereka bilang gak mungkin lah ini saham collapse, gak mungkin lah ini saham seperti yang lo bilang, gak mungkin lah segala macam gitu. Sampai bahkan ada yang bikin video gitu loh, which is ya gue appreciate gitu loh. Kenapa? Karena kalau banyak orang itu anti kritik ya, kalau gue mah enggak. Kita dengan metode investasi kita, gue sangat terbuka, makanya gue share juga di YouTube buat lo kasih masukan seperti yang lo pengen tahu, lo analisis sendiri, which is ya gue sangat appreciate buat teman-teman yang melakukan itu. Kenapa? Kalau namanya lo investasi ya, lo harus analisa mandiri lah. Well anyway, kita review yuk. Ramalan gue yang gue bikin di tahun 2021, jadi kenyataan atau tidak di tahun 2024 ini. So kalau lo penasaran, jangan di skip videonya, karena video ini akan membuktikan kualitas analisis saham Benix seperti apa ya. Ingat ya, investasi bukan buat 1 detik, 1 tahun, 1 bulan, enggak, no. Investasi itu selalu untuk jangka panjang. Kalau seandainya lo bisa jangka pendek cuan ya, itu rezeki lo. Tapi kita harus bisa menganalisis kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan profit sesuai dengan target investasi kamu. Ingat, investasi bukan judi saham. Yuk langsung kita bahas aja. Jadi di tahun berapa ya video ini dibuat? Video ini dibuat tentang analisis tentang video yang gue bikin di tahun 2021. Ternyata 1 tahun setelahnya di tahun 2022 ada yang membuat kontra analisis. Oke? Namanya Mr. Saham. So kita cek yuk videonya seperti apa. Ini gue baru dikasih sama tim, gue juga penasaran sih. Cek lagi dulu, kayaknya gue pernah nonton videonya. So let's check this out ya. Dalam 16 jenis saham itu salah satunya yang kita mau bahas di hari ini itu adalah saham siput. Kenapa saya bilang ini saham siput? Karena saham ini geraknya lambat. Biasanya saham siput itu hanya bisa kasih kamu cuan 5% atau 10% dalam 1 tahun. Kalau kamu beli saham siput terus kamu berharap bisa cuan 500%, 1000%, itu udah salah total. So, cara paling gampang untuk kamu menemukan saham itu saham dengan pegang lama-lama. Karena perusahaan untuk gue mundurin nih, bagus nih, gue bilang apa nih? Saham siput tidak ditakdirkan untuk kasih kamu cuan 500% atau 1000%. Jadi kamu jangan salah persepsi. Oke, jadi di situ gue bilang 3 tahun yang lalu saham-saham siput berikut ini tidak ditakdirkan buat kasih lu cuan 500% apalagi 1000%. Artinya lu gila dan tolol kalau lu seandainya beli saham siput ini dengan harapan seperti itu. Itu analisis gue di tahun 2021. Kenapa gue bilang begitu? Ya nanti kita bahas ya alasannya kenapa. Atau lu cek video juga bisa. Tapi di sini gue tuliskan salah satu contoh saham-saham yang masuk dalam kategori siput. Dan ingat, lu kalau masuk ke dalam kategori siput, namanya siput itu makanan elang ya, gratisan. Jadi lu harus hati-hati. Kenapa? Karena dia udah mentok dan jalannya lambat. Jadi sangat rentan buat dimakan oleh predator. So kita lihat ya, saham siput. Apa sih yang kita tulis di sini? Contoh-contoh saham siput. Pertama, ada HMSP. Dia sudah minus 76%. Gila, sejak 2016. Jadi pas video ini dibuat, harga sahamnya 955. Well, gue jadi inget nih, waktu itu sahamnya kemudian naik lagi sampai 1000, terus orang-orang gila. Maksud gue, analisis trader-trader, grup-grup saham gak jelas gitu ya, bilang, wah ini perusahaan bakal naik lagi nih, sampai 3000. Optimis dia ya. Nah di situ gue juga bilang tuh, cuma orang tolol yang bilang seperti itu kan. Bahkan gue bilang nih saham bakal jatuh ke 600. Lu bisa cek videonya. Sekarang hari ini 2024, apakah kejadian yang gue bilang? Oke, jadi di video ini gue mencontohkan salah satunya MSP. Terus apa lagi ya? Oh ada nih, Unilever. Masuk dalam kategori saham siput juga. Oke. Orang-orang bilang, wah udah bottom nih.
Dari udah 3.870 tuh 2021 video gue bikin ya. Jadi minus 57%. Ya udahlah. Orang-orang pada bilang juga, wah udah bottom nih, borong guys. Ya tapi nasibnya gimana ya? Nanti kita bahas. Lalu di situ gue kasih contoh ASI. Di sini ASI udah minus 38%. Sejak 2016 ya. Kenapa waktu itu patokannya 2016? Karena video itu kita bikin buat 5 tahunan ya. Ingat ya, kita investor ya. Jadi kita ukur per 5 tahunan. Dia udah minus 38%. Banyak orang juga yang bilang, wah ini udah bottom nih, bakal naik ke bulan ya abis ini. Tapi apa yang jadi kenyataan guys? Let's see. Benix, I challenge you. Oh iya, Benix, I challenge you. Senang nih gue nih. Halo Saham Mania, jumpa kembali dengan saya Mr. Saham Charlie Lynch. Pada video ini saya mau bilang bahwa teori Bapak Benix soal SMGR adalah saham siput adalah salah. Dan dengan ini saya menantang Bapak Benix, jika saya benar maka Bapak minimal harus balas DM saya. Wis, oke, mantap nih Saham Mania. Jadi ini yang dibikin oleh Mr. Saham, ini video YouTube-nya real, dibikin di tahun 2022, which is 1 tahun setelah video gua rilis 2021. Mungkin by the way dia bukan haters ya, dia follower kita, gue tahu Mr. Saham ini, dan dia bikin video ini sebagai kontra analisis dia lah terkait analisis gue tentang sebuah saham yang menurut gue saham siput namanya SMGR. Menurut dia SMGR ini semen gresek ini salah analisis gue, dan kalau gue salah ini challenge ya, tantangan gue harus kasih mobil Alphard ke beliau. Tapi enggak, di sini tulisnya kalau gue kalah dia yang menang, maka gue harus bales DM-nya si Mr. Saham Charlie Lynch ini. Jujur gue agak lupa nih maksud DM-nya apa. Jujur gue agak lupa. Kayaknya mungkin waktu itu gue bikin lowongan kerja untuk research analyst di tim investasi kita. Dan memang gue ketika gue bikin membuka lowongan kerja ya, gue selalu kasih orang itu PR buat bikin analisis saham. Bikin mandiri, versi lu sendiri, gak ada format portofolio bakunya akan seperti apa. Tapi bikin analisisnya, dan lu harus bilang saham apa yang akan naik, tahun berapa persen, dan akan turun tahun berapa persen. Jadi spesifik lah. Dan bikin hasil analisisnya seperti apa. Jadi kemungkinan sih ini DM-nya ada hubungan dengan lowongan yang waktu itu kita buka ya. Dan gue bukan orang yang anti ya dengan kritis, sekali lagi. Gue justru suka dengan orang-orang yang bikin riset mandiri. Dan orang yang bikin kritik gue seperti ini, jangan khawatir ya. Gue tidak akan pernah mensomasi lu atau apa segala macem. Enggak lah, gue gak kayak itu ya. Lu udah tahu lah apa maksud gue, enggak lah ya. Tapi kalau gue sangat terbuka dengan apa yang kalian bikin. Dan gue sangat menghargai, jujur. Jadi tolong jangan kalian hate si Mr. Sam ini. Ini channel YouTube-nya asli, real. Bukan ngadi-ngadi, ini orangnya memang ada, bukan settingan. Dan ini udah dari bertahun-tahun lalu, which is ya sekarang udah tahun 2024, jadi kita review lah benar apa enggak. Yuk next. Seperti Anda ketahui, portofolio saya berisi saham ASII dan SMGR. Keduanya dikategorikan sebagai saham siput yang katanya tidak ditakdirkan untuk multi-bag. Sorry bro, sekali lagi. Bukannya kenapa-napa nih, sorry banget nih. Jadi ternyata saham yang kita bilang kemarin siput itu semua diborong sama Mr. Saham ya. Jadi dia portofolio dia berisi saham ASI dan SMGR. Ya oke lah. Yang katanya tidak ditakdirkan untuk multi-bagger. Oke, berarti menurut dia itu akan multi-bagger. Bagger. Ya, salah menurut saya ini. Walau investor papan atas sekelas Pak Benix yang bilang, tapi saya menyatakan saya tidak setuju. Dan inilah kenapa. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu Anda dulu bahwa kinerja portofolio saya itu CAGR-nya adalah 20% selama 2 tahun terakhir. Ini terlihat dari saham ASII yang saya beli menggunakan metode ciptaan saya sendiri di tahun 2021 di harga 4730. Tapi berhubung yang dijadikan contoh di sini adalah SMGR, mari kita bahas dari SMGR saja. Untuk itu sebelum saya mulai, mari kita dengarkan dulu ulasan singkat dari Bapak Benix berikut ini. Oke, jadi masuk sekarang kita pembahasan tentang saham SMGR. So let's see. Kamu lihat di layar pertumbuhan saham semen Indonesia sejak tahun ketika dia pertama kali IPO sampai hari ini tahun 2021, saham ini hanya untung 389%. Bayangkan kamu taruh uang di sebuah emiten 20 tahun lebih hanya tumbuh 389%. Itu kecil. Lu bayangin ya, ini kayaknya lebih parah daripada Tapera nih bro.
Naruh saham sampai 20 tahun tumbuhnya cuma 300% ya. Wah, ini lawan berat nih buat Tapera. Next. sekali. Tapi dalam periode itu yang sangat panjang itu, ternyata ada sebuah periode yaitu tahun 2008, Oktober 2008, saham semen Indonesia itu 1.850. Di tahun 2013 sahamnya dihargai 19.000. Artinya dari 2008 ke 2013 terjadi kenaikan Ini namanya yang fase signifikan. hypergrowth. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi di saham ini? Nah, kalau kamu lihat lebih jelas, kamu akan lihat oh, perusahaan ini bisa dihargai, bisa naik, bisa cuan 10 kali lipat, pasti ada sesuatu di belakangnya. Nah, Betul apa yang sekali. terjadi? Ternyata di tahun 2008, kalau kamu lihat baik-baik, ini di sebelah kanan atas, perusahaan ini asetnya hanya 10,6 triliun tahun 2008. Tapi di tahun 2013, 10,6 triliun ini naik menjadi 30,7 triliun. Artinya apa? Aset SMGR, Semen Gresik atau Semen Indonesia ini naik hampir 3 kali lipat. Imagine, dia bisa naik 3 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Bukan cuma asetnya, kamu bisa lihat dari ekuitasnya sendiri yang ada di kanan bawah. Dari 8 triliun di tahun 2008, naik menjadi 21,8 triliun. Lagi-lagi ini kenaikan hampir 3 kali lipat. Ini amazing dalam waktu 5 tahun. Sebuah bisnis naik 3 kali lipat. Sahamnya naik dari 1.800 ke 19.000. Naik 10 kali lipat. Sangat logis. Nah, apakah artinya kita tidak bisa cuan? Nah, ini yang paling penting. Ternyata walaupun saham siput menurut saya tidak menarik, tapi kalau kamu punya target untung 30% atau hanya 20% atau 50% itu sangat realistis di saham siput. Kamu tetap bisa cuan singkat, itu kalau istilah saya. Nah, Oke, kita sudah dengar sama-sama dari video di atas. By the way, tadi gue bilang kan, gue bilang dengan clear, ketika lu masuk ke saham siput, lu nggak bisa pegang lama-lama. Lu mungkin cuma bisa pegang 30%, which is sampai 50%, begitu itu udah cuan, lu harus realisasikan. Kenapa? Karena saham siput bisa bertahan, mempertahankan growth-nya, itu aja udah bagus banget gitu loh. Tapi sekali dia turun, judgment-nya itu akan sangat fatal sekali. Itu yang namanya siput, beda dengan kapal induk. Tapi ketika perusahaan masuk ke fase siput, dan dia tidak bisa menstabilkan performa dia siap-siap akan nyungsep. So kalau lu lihat itulah yang terjadi dengan saham ASI. Kalau lu lihat saham ASI itu sebetulnya sempat naik tuh setelah gue bikin analisis. Tapi dia nggak bisa mempertahankan growth-nya itu. Akibatnya apa? Ya lu bisa lihat apa yang terjadi belakangan ini dengan saham ASI. Oke, jadi ketika saham ASI itu kita bikin itu di harga 5275 ya. So kalau lu tahan sampai akhir ini, which is 2024, yang terjadi apa? Harga sahamnya hari ini di 4430. Lu udah minus 16%. Tapi ketahuilah, ingat yang gue bilang apa? Ketika lu beli saham siput, cuan 30% aja udah bagus, lu sebetulnya itulah momen lu sebetulnya buat keluar. Kenapa? Karena ASI kalau lu beli 2021 di harga 5275 dan lu ikut yang namanya formula saham siput itu, dari 5275 saham ASI ini ya ternyata sempat naik lu ke 7.500. Sempat naik ke 7.500 sebelum akhirnya ya ngedrop parah ke 4.430 sekarang. Nah, itulah nasib lo gitu loh. Itulah yang namanya saham siput itu. Sekarang kalau kita lanjutkan videonya, tadi ya gue sempat cut sendiri bahwa apa ya, hati-hati dengan yang namanya saham siput karena ketika dia tidak bisa merespon growth yang udah terjadi, dia tidak bisa mempertahankan pendapatan perusahaan itu sendiri. Yang terjadi apa? Ya perusahaan harus siap-siap sahamnya nyungsep. Oke, sekarang kita lihat reviewnya, lanjutin. Bahwa dari tahun 2008 sampai 2013 saham SMGR naik drastis seiring dengan pertambahan aset. Di mana pertambahan aset itu karena SMGR pada tahun-tahun tersebut banyak ekspansi. Apa saja ekspansinya? Yaitu mulai dari akuisisi perusahaan semen dalam negeri sampai luar negeri, juga membangun pabrik semen baru yang besar-besar. Dan karena potensi inilah makanya tidak mengherankan jika sahamnya diminati pasar sehingga sahamnya naik 10 kali lipat atau 10 bagger. Karena bisa naik 10 kali lipat, maka dengan ini saya tidak setuju jika saham SMGR sekarang disebut sebagai saham siput. Tapi saya akan sependapat jika SMGR ini disebut sebagai saham dalam fase siput. Orang teknikal bisa melihat bahwa minat bisa membawa harga saham yang mahal menjadi lebih tinggi lagi. Di sini saya pun bisa melihat hal yang serupa, yaitu perusahaan besar bisa jadi lebih besar lagi bila masih punya banyak ruang untuk bertumbuh. Dalam hal ini bisa go internasional.
Dan karena besarnya potensi, maka tidak menutup kemungkinan SMGR ini juga akan keluar dari fase siputnya dan masuk kembali ke dalam fase hypergrowth seperti tahun 2008 dan 2013. Maka masa iya dengan potensi begini nggak bisa multi-bagger di 2024? Saya akan bacakan lagi kenapa. Jadi kesimpulannya SMGR ini bisa multi-bagger di 2004. Jadi dia bilang masa iya dengan potensi begini SMGR nggak bisa multi-bagger di 2024. Ya udah ya, sekarang tahun 2024 nih bro. Coba kita baca lah saham siput kita itu waktu kita bikin videonya nggak ngadi-ngadi ya. Lu bisa cek lah, video kita dibikin 22 September 2021. Harga SMGR itu Rp8.550. Nah kalau lu multi-bagger mungkin lu berharap bisa naik 500% lah. Dari Rp8.000 harapan lu bisa naik ke 40.000 perak per lembar saham. Nah realitanya nih detik ini harga SMGR dari 8.550 sejak video kita rilis. Per detik ini tahun 2024 di bulan Juni 2024 harga SMGR itu 3.690. Alias lu sudah minus 56,8%. Jadi apakah jadi yang betul mana nih analisisnya nih? Analisis gua bahwa SMGR ini adalah saham siput atau analisis Mr. Saham yang mengatakan bahwa SMGR ini saham multi-bagger di tahun 2024. Minum dulu guys. Sungguh luar biasa ya, duit lu minus 56%. Kapan lagi lu bisa dapat kesempatan tambah miskin ya? Ya dari model saham-saham beginilah bisa dapat potensinya. Tapi yang gue bingung adalah terlepas dari apa yang dibilang di sini ya. Waktu gue bikin video itu juga kalau lu lihat video itu isinya hater semua juga. Jadi banyak di grup-grup saham itu yang isinya orang gila alias trader, penjudi-penjudi sinting gak punya otak itu, hobinya judi saham tapi bilangnya trader saham, malah 11-12. Ya mereka juga pada bilang gak mungkin lah SMGR ini saham yang bagus, saham yang multi-bagger, lu beli ini lu bisa cuan 1000%, masa iya gitu ya. Realitanya sekarang gimana? Kita ngomong super spesifik karena ini sahamnya gue bahas juga super spesifik. Salah satu bagian utama dari 16 jenis saham, which is yang namanya saham siput. Dan gue jambrangin dengan jelas yang masuk saham siput itu apa aja. Dan kenapa lu harus hindarin. So, sekarang udah tahun 2024. Apa yang terjadi dengan saham siput SMGR, lu bisa lihat sendiri. Lu bukan cuan 500%, lu malah minus 56%. Luar biasa. Perlu kita lanjutan lagi gak sih alasannya kenapa menurut dia SMGR itu bisa multi-bagger di 2004? Perlu dilanjutin gak? Perlu? Perlu, oke, gue juga penasaran. Kenapa dia pede banget? IKN tidak akan batal. Oh, IKN Why? tidak akan batal. Karena pemerintah tidak punya jalan lain untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Karena tanahnya yang terus turun 3 cm per tahun. Berdasarkan data IPCC 2015-2020. Ya, maka dari itu untuk menyelamatkan Jakarta, ibu kota harus pindah. 2. Perpindahan ke IKN sudah jadi. Jadi yang pertama IKN tidak akan batal. Gue setuju. Itu analisnya betul tuh. IKN tidak akan batal, ya itu betul. Tapi hubungannya sama SMGR gue gak melihat. Hubungannya apa ya? IKN tidak akan batal dengan SMGR. Oke lanjut aja. Yang kedua. Jadi undang-undang. Sudah dibentuk pansusnya. Sudah ada kepala otorita Nusantaranya. Dan bahkan. Barusan resign tuh. Kepala otorita Nusantaranya tuh. Dan bahkan apa coba? Itu institusi TNI Polri aja sedang bersiap untuk pindah di 2023-2024. Belum lagi investor-investor yang diberikan insentif untuk membantu pembangunan IKN ini. Investor-investor sudah banyak ya, sudah siap. Investornya mana bro? Ya. Kalau yang pertama gue setuju, jadi IKN itu tidak akan batal, sepertinya tidak akan batal. Yang kedua, IKN itu udah dibikin undang-undangnya ya udah dibikin undang-undangnya itu, terus relevansinya di mana dengan SMGR? Next. Ini serius sekali, masa ia batal? Kurang jelas apa lagi? 3. Jika IKN jalan, maka apapun perusahaan karyanya, semennya ya semen Indonesia. Masa ia pakai semen Cina, semen konch? Kan enggak. Ya, pasti pakai punya
anak dong. Kalau butuh cepat misalnya mau bangun rumah gampang, tinggal bilang PUPR. Ini 3D printing Dynahome jalan dong, ya. Udah siap membantu. Makin cepat bangun rumah, pesan semen makin banyak dong. Belum lagi kalau jadi Elon Musk kan mau bangun SpaceX di Kalimantan. Boleh. Gue baru kali ini lihat orang analisis saham semen bawa Elon Musk. Ini boleh. Ini boleh. Tapi lagi-lagi gue nggak melihat relevansinya dengan SMGR. Kenapa? Ini gue kasih tahu salah satu ilmu investasi dari Kazakhstan dunia nyata. Oke. Jadi di Kazakhstan itu gue punya teman sangat baik yang gue kenal. Dia pensiun muda ya. Jadi dia pensiun di umur 32 tahun. Terus kenapa dia bisa pensiun di umur 32 tahun di Kazakhstan ya? Ternyata dia selama ini menjadi supplier semen Coach namanya. Namanya semen Coach. Bukan Conch ya. Coach. Jadi semen murah gitu loh. Sorry, agak keras tadi gue ngomongnya. Tapi semen Coach itu yang mirip dengan merek tes mewah. Semen Coach itu banyak dipakai buat semen campuran. Nah gue bingung, semen campuran maksudnya gimana bro? Jadi gini bro, orang-orang yang menang tender-tender di proyek pemerintahan Kazakhstan itu, mereka ketika menang tender, dia bikin budgetnya 300 miliar gitu kan. Ini bangunannya nomor wahid, jalan tolnya nomor wahid, tiada tanding, tiada lawan di bawah langit ini. Jadilah jalan tol tuh, yang menghubungkan provinsi Kazakhstan Barat dengan ibu kota negaranya, dibikin jalan layang panjang. Namanya dari Arab. Sekarang banyak kasus tuh ternyata ada korupsi di situ. Nah, di Kazakhstan itu ketika dia bikin 300 miliar dia bilang dia pakai semen nomor wahid, lu udah tahu semen nomor wahid itu siapa? Realitanya tentu kan kontraktor pengen cuan dong. Nah, kontraktor ini pengen cuan, dia cari orang yang bisa supplier semen-semen KW 2, kalau bisa KW 3. Supaya apa? Cuannya makin gede. Lu logis nggak? Masuk akal nggak sih yang gue bilang? Orang menang tender 300 miliar di Kazakhstan. Dia bilang spek dia nomor wahid, menggunakan baja nomor 1, menggunakan semen nomor 1, menggunakan aspal nomor 1 dan lain sebagainya. Realitanya ternyata di Kazakhstan, ternyata supaya cuannya makin gede, di Kazakhstan realitanya di lapangan dia turunin kualitas aspalnya. Dia turunin kualitas besi bajanya. Termasuk dia turunin kualitas semennya. Jadi on paper kelihatannya dia pakai semen 7 roda. Wow, nomor wahid ini barang. Tapi realitanya ternyata dia pakai semen KW3 dari Tajikistan gitu loh. Jadi yang diuntungkan siapa? Apakah SMGR gitu kan, karena dibilang semennya made in Indonesia berkualitas tinggi? Tunggu dulu bro, ini kita ngomong negara Kazakhstan nih. Teori investasi lu gak berlaku di Kazakhstan. Yang berlaku adalah orang yang hidup di dunia nyata, dia tahu logika bisnis seperti apa, logika dunia kontraktor dan subkontraktor itu permainan seperti apa, dia pasti cuan. Nah karena teman kita ini adalah supplier semen Coach nomor wahid dari Tajikistan itu, ya herannya semakin banyak proyek-proyek besar di Kazakhstan, dia makin cuan. Kenapa? Karena banyak kontraktor itu semua yang tahu, oh kalau beli semen palsu, kalau lu beli semen murah, semen bodong cap kaki 5, kontak orang ini gitu loh. Lu tinggal campur aja, karena ketika lu masuk ke adukan semen, orang udah gak bisa lagi, bro merek lu apa ya semen yang diaduk itu? Apakah 7 roda? Apakah 12 roda? Apakah semen Coach? Orang gak ada yang tahu. Itulah strategi korupsi gaya semen jalanan. Dan ini sayangnya ini dipakai di Republik Kazakhstan. Nah inilah keberuntungan kita sebagai rakyat Indonesia ya. Ini semua gak kejadian kalau di Indonesia. Gak ada yang begini-begini. Makanya ketika dia bilang Elon Musk mau bangun bandara SpaceX di IKN Kalimantan, gua percaya 1000% itu betul gitu loh. Di Kalimantan. Kalau di Kazakhstan gak mungkin. Tapi di IKN Kalimantan gue percaya. Tapi teman-teman tahu gak sih? Salah satu tempat buat landasan pesawat luar angkasa yang paling stabil dan paling aman. Dan paling bagus untuk meluncurkan roket. Itu ada di negara Kazakhstan. Coba lu riset. Tempat launching roket yang paling populer itu dibanding Cape Canaveral. Itu tempatnya Tesla. Tempatnya si SpaceX. Itu satu lagi yang populer tuh negara Kazakhstan loh. Dan ini
sungguh informasi yang luar biasa. Coba lu cek. Next. 4. Dengan Masih ada pembangunan di Jawa Tengah, alasan. Jawa Masih ada alasan keempat guys. Gue kira 3 aja udah cukup. Ini alasan kenapa si SMGR ini harus naik ribuan persen nih. Yang keempat, apa nih keempat? Timur, IMIP, Sulawesi, dan Sari Seafood Estate, pelabuhan hortikultura sampai pabrik baterai. Masa iya nggak pakai semen? Masa iya industri semen dibiarkan terlunta-lunta oversupply bertahun-tahun? Masa iya industri properti nggak mau dibantu? Masa iya SMGR yang market share-nya 50% dengan kapasitas yang besar didiemin aja? Nggak mungkin. Negara mau bayar utang apa enggak? Maka kalau mau bayar utang, pembangunan harus jalan. Tunggu dulu. Negara mau bayar utang apa enggak? Kalau mau bayar utang maka pembangunan harus jalan. Lah kan pembangunan itu pakai utang ya. Terus gimana dong? Negara mau bayar utang enggak? Maka pembangunan harus jalan. Bro, mau pembangunan itu harus pakai utang nih. Jadi gimana ceritanya nih? Negara mau bayar utang enggak? Maka pembangunan. Kalau makin banyak pembangunan makin banyak utang dong. Iya, boleh. Kalau perlu ekspor, Kalau perlu ekspor, jangan cuma akuisisi di Vietnam aja kalau perlu. Malaysia juga kalau bisa. Malaysia juga kalau bisa Emang masih diakuisisi. nggak Papua sadar New kenapa Guinea juga SMGR bisa. akuisisi sana sini? Semen Batu Raja masuk holding SMGR right isu kuartal 4. Wow. By the way, Q4 SMBR juga udah gabung. Dan walaupun yang Ada Vietnam- alasan kelima. Alasan kelima kenapa saham SMGR akan cuan ribuan persen di tahun 2024. Oke, gue kira 4 aja udah kebanyakan nih, ternyata masuk ke 5 nih. sedang berjuang, walaupun predatory pricing semen China itu ada, menurut saya perusahaan akan tetap bisa lawat, kan sudah bergabung, market share-nya besar. Dan kalau beli di harga modal, habis krisis ini saham perusahaan blue chip kemungkinan besar jaya. Ya, saya ulangi, saham blue chip habis krisis ini kemungkinan besar jaya. Kenapa? Nggak percaya? Ayo kita lihat bersama gimana chart saham-saham perusahaan besar dan bagus setelah krisis subprime mortgage tahun 2008 akhir, larinya kemana? Oke. Jadi gue bahas dulu sebelum melebar kemana-mana ya. Jadi kalau beli harga modal habis krisis ini saham perusahaan blue chip kemungkinan besar jaya. Nggak percaya? Enggak, gue nggak percaya ya. Ya langsung dijawab aja. Ayo kita lihat gimana chart saham perusahaan besar dan nggak perlu gue nggak lihat chart saham. Anyway, SMGR juga nggak termasuk perusahaan blue chip lah. Kita nggak bisa bilang dia dari 16 jenis saham dia nggak masuk ke saham blue chip. Dia masuknya ke saham siput. That's the fact. Nah satu lagi yang di nomor 4 gue agak mundur dulu ya sebentar guys. Di nomor 4 itu ada bilang masa iya nggak pakai semen mau bikin Sulawesi Food Estate terus ada pelabuhan hortikultur pabrik baterai, masa iya nggak pakai semen? Masa iya industri semen dibiarkan terlalu lunta oversupply bertahun-tahun? Masa iya industri properti nggak dibantu? By the way industri properti kalau lu pikir ya, lu pelaku usaha properti, kegiatan lu bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun gedung perkantoran, bangun apartemen, bangun perumahan, lu adalah pengusaha properti. Lu lebih suka harga semen itu murah atau harga semen itu mahal? Coba lu pikir pakai logika deh. Lu lebih seneng harga semen tuh murah kalau lu pengusaha properti atau harga semen lu mahal? Iya man. Lebih seneng harga semen murah atau harga semen mahal? Ya murah lah bro. Lu kan pengusaha properti gitu loh. Jadi kalau ditanya masa iya industri properti gak dibantu, masa iya SMGR market share 50% kapasitas besar didimin aja? Gak mungkin. Sangat mungkin bro. Kita kan pemain properti, kita maunya harga semen murah lah. Gimana sih? Negara mau bayar utang gak? Maka pembangunan harus jalan. Tapi pakai utang juga, nambah utang lagi dong. Iya. Kalau perlu ekspor jangan cuma akuisisi yang di Vietnam. Berat lah ya. Berat. Memang harus dianalisis dulu ya. Kenapa kemudian kemarin itu kita akuisisi perusahaan semen yang di Vietnam? Menurut lu kenapa? Mau tahu nggak jawabannya? Oke lah, next. Udah 5. Ada lagi nggak? Oh dia bahas soal pergerakan saham. Ada Mior, ada ASI, ada INDF, ada INTP, Pigas, Auto. Macam stimulusnya. Nah sekarang kalau kita Oke lah. itu 2008 dengan segala macam stimulusnya. Nah sekarang kalau kita bandingkan jumlah uang yang beredar gara-gara QE pandemi kemarin kan lebih banyak sekarang. Nah sekarang bayangkan kalau ekonomi kembali pulih, apa nggak to the moon itu saham-saham perusahaan bagus? Karena dana kembali ke aset yang beresiko. 6.
Dengan segala potensi besar di atas, dengan besarnya market share yang dimiliki semen Indonesia, dengan situasi krisis yang hari ini mirip dengan 2008, bayangkan berapa besar potensi growth SMGR ini berulang. Dan kalau kita belinya di harga modal PBV 1, masa iya nggak bisa multi-bagger? Hype akan datang paling cepat Q4 ini. Dan perkiraan saya jika kita ambil di bawah 7.000 di 2023-2024 ini sudah bagger. Dan jika mau hold juga nggak apa-apa. Kan IKN ini ada banyak tahapannya sampai 2045. Hold SMGR sampai tahun 2045 sadis bro. Jadi hold saham 10 tahun itu cemen banget lu bro. Ini video ini kita bikin di 2021 ya, udah 5 tahun yang lalu ya. Sekarang 3 tahun yang lalu ya. Sekarang tahun 2024. Sekarang disuruh hold lagi sampai 2045. Gile. Gua aja gak yakin nih perusahaan masih ada tahun 2045 nih. Lama bener 2045 itu berarti berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Gile, 20 tahun lagi dari 2024 kita harus nunggu sampai 2045. 20 tahun lagi. Wah lu positive thinking juga lu positive thinking banget, bahkan lu masih hidup 20 tahun lagi. Wah itu luar biasa nih. Jadi dia bilang hype akan datang paling cepat Q4 ini, dan pikiran saya kalau kita ambil SMGR di bawah 7.000 di 2023 atau 2024 udah beggar. Coba kita cek lah. SMGR saham di 2023. SMGR saham di 2023. Tadi 2021 berapa SMGR? Jadi SMGR pas kita bikin videonya harganya 8.500. 2023 harganya ya fluktuatif lah dari 7.000 ke 6.000-an. Udah 5.700. Jadi kalau lu beli di 2023 lu beggar. Maksudnya beggar ke bawah nih. Dari 8.000-an ke 5.000-an. Tapi don't worry guys, hold aja. Di 2024 paling telat lu bisa beggar lagi. Ternyata nyungsep lagi ya jadi 3.000-an. Sekarang lu udah nyungsep lagi jadi 3.000-an, disuruh tahan lagi bro sampai 2045. Ya. Luar biasa. Next. So, saya tidak sependapat dengan Pak Benik soal SMGR saham siput, tapi saya sependapat soal fase siput yang artinya dengan besarnya potensi bisnis di depan dan besarnya kekuatan holding semen Indonesia, maka yang lambat bisa cepat, yang besar bisa lebih besar lagi. Bukan Holding semen Indonesia. Yang lambat bisa cepat, yang besar bisa lebih besar lagi. Maerot kalah nih kayaknya nih. Gile ya. Dia Maerot itu bisa yang kecil jadi besar ya. Kalau yang ini yang besar bisa lebih besar lagi. Ngeri nih level dewa nih. Luar biasa ini, luar biasa. Kah katanya kita ini akan jadi salah satu negara berperekonomian terbesar dunia di 2045? Jika saya benar, Pak Benix, call me. I challenge you teacher. I challenge you teacher. Dalam perjalanan investasi, Nah, sebuah guys. emiten itu pasti berubah. Dia tidak akan selamanya Nah guys, kan ini 2024 nih ya. Ternyata analisisnya nggak terbukti guys. Unilever nyungsep 15% sejak videonya kita bikin. ASI nyungsep 16% sejak video ini kita bikin di tahun 2024 ini. Sampurna nyungsep 28% sejak videonya kita bikin di tahun 2021 ini, sejak 3 tahun yang lalu ya. SMGR yang dimention di video ini itu udah minus 56% sejak videonya kita bikin gitu loh. Jadi karena analisisnya terbukti zong, mohon maaf banget, saya nggak bisa DM kamu, saya juga nggak bisa telepon kamu karena analisisnya salah. Jadi coba try again next time. Jadi gue kasih kesempatan nih, inget ya, kita memang buka lowongan lagi buat teman-teman yang mau ngelamar silakan. Ini gue kasih tes lagi nih sekarang buat teman-teman. Dari saham-saham yang udah disebutin tadi, ada satu saham yang pasti dari hari ini sampai 5 tahun ke depan akan minus minimal 50%. Lu merasa udah bottom ya hari ini ya? Jangan takut, jangan khawatir. Gue udah bilang akan minus 50%.
PR lu adalah menemukan saham apa ya yang pasti minus 50% dari hari ini sampai 5 tahun ke depan paling lambat. Kalau lu bisa kasih tahu beserta alasannya, gue akan telepon lu. Dan gue akan ajarin lu semua ilmu investasi yang gue punya, sehingga gue bisa presisi ketika gue mengatakan sebuah saham akan naik 300% dalam 4 tahun, sebuah saham akan nyungsep 70% dalam 2 tahun. Presisi, namanya lu investor. Lu bukan penjudi, itu beda. Karena lu melakukan kegiatan investasi, lu tidak melakukan spekulasi. Itu bedanya kita. Jadi buat Mr. Saham, thank you udah bikin videonya menarik, menghibur. Gua happy, gua tidak merasa tersinggung sama sekali, tidak. Dan gua senang tetap bikin video-video edukasi yang bermanfaat, yang bagus ya. Minimal jangan bikin orang nyungsep lah. Ya. Tapi memang kalau ini tujuannya bukan bikin nyungsep orang ya. Gua berpikir positif ya. Tujuan video ini dibikin memang karena dia pengen gue bales inboxnya, pengen gue telepon, gue juga pengen hire orang-orang yang kompeten, yang hebat. Kayaknya tujuannya memang lebih ke sana sih, bukan buat ngejebak orang buat investasi di saham-saham nyungsep ini gitu loh, enggak. So gue sangat appreciate ya buat teman-teman yang bikin itu, dan gue mau bikin challenge nih karena gue mau kasih buku-buku sakti strategi investasi dari abad 17, gue udah sharing di Instagram, dan ada lagi 16 jenis saham, sama satu lagi 7 kebohongan Warren Buffett. So lu kalau pengen dapat buku itu yang gak mungkin dijual di tempat manapun, karena tidak ada penerbit satupun di kolong langit ini yang mau menerbitkan buku-buku kita, ya jawab pertanyaannya. Di video ini sudah terjawab 1 dari 5 pertanyaan. Pertanyaannya simple. Dulu Benix bikin ramalan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2024. Ada 5 ramalan. 1 udah dibahas di sini. 4 lagi apa ya? Apa sih ramalan Benix yang terbukti di tahun 2024? Kalau lu bisa jawab pertanyaan itu, lu akan menerima hadiah spesial dari Benix yang tidak akan bisa lu dapatkan di manapun di kolong langit ini. By the way guys, sekali lagi ya, gue gak sebel, gue tidak anti, gue tidak marah ada orang bikin video begini, no, sama sekali tidak. Gue malah sangat mengapresiasi, kenapa? Karena itu artinya kita punya penonton, itu adalah investor yang memang tidak menelan mentah-mentah apa yang gue bilang. Karena gue sangat lebih senang kalian itu ya, penonton followernya Benix itu untuk melakukan analisis sendiri, riset sendiri secara independen, secara mendalam. Ingat, lu harus bisa lakukan itu. Jangan lu beli saham, kata influencer ini bagus, kata influencer ini jelek, kata si Benix ini wow, ini no, jangan begitu. Lu riset sendiri secara independen, dan gue lebih appreciate buat orang-orang yang melakukan riset itu, sehingga ketika kita ngumpul ketemu ya kita bisa diskusi 2 arah yang sehat. So, thank you buat Mr. Saham. Jangan menyerah, jangan patah semangat, nggak apa-apa. Ya saham yang kamu tulis di sini bukan yang multi bagger 1000%, tapi nyungsep 56%. But that's okay. Itu perjalanan investasi. Ya sambil belajar, kalau nggak ambil pelajaran itu yang lebih bahaya. Yang penting kita bisa sama-sama ambil pelajaran dari metode investasi yang udah teman-teman sharing di sini. Gue sih pengen kita punya diskusi dan forum yang lebih besar lagi ya, yang sifatnya lah lebih interaktif lah, sehingga ketika kita bikin prediksi atau analisis nggak terlalu gimana ya, jauh dari dunia nyata sih. Itu agak bahaya karena jatuhnya jadi menjerumuskan diri sendiri. Ingat, gue berkali-kali bilang investor di ESG itu lebih banyak nyungsep karena apa? Karena kena jebakan Batman. Yang lebih ngeri apa? Jebakan Batman-nya siapa yang bikin? Dia sendiri. So, janganlah menjadi investor yang seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.